Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Sri Hirawati dengan NIM D10 12 11 030 dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai suku Bajau. Nah, ini merupakan mata tugas dari mata kuliah WSBM yang diampu oleh Bapak dosen Ahmad Ismail, SEOS MSI. Baik, sebelumnya apa sih suku Bajau? Nah, suku Bajau penyelam dan pengembara laut dan ulung. Pengembara laut itulah yang sering dikatakan banyak orang tentang masyarakat suku Bajau. Nah, dengan bermodalkan perahu kuno tanpa peralatan penunjuk arah modern untuk memandu perjalanan, mereka hanya mengandalkan posisi bintang. Pada zaman dahulu kala, orang-orang suku Bajau terbiasa hidup di atas perahunya atau sering disebut nomaden. Namun, saat ini banyak orang Bajau membangun rumah di atas laut, dangkal sebagai tempat tinggal. Bukan hanya di Indonesia, suku Bajau telah tersebar di lautan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Di Indonesia, mereka tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Indonesia bagian timur lainnya. Sejarah mengatakan suku ini berasal dari Kepulauan Sulu di Filipina Selatan yang hidup di lautan lepas, hingga membawa mereka masuk ke negara kita tercinta yaitu tanah air Indonesia. Suku ini memiliki berbagai macam sebutan seperti Bajo, Bajau, Sama, atau Same. Suku yang belum diketahui secara pasti asalnya ini terkenal dengan keahliannya menyelam dalamnya lautan hingga 70 meter dalamnya hanya dengan sekali tarikan nafas. Mereka sama sekali tidak memerlukan baju khusus dan alat bantu pernapasan. Yang mereka pakai hanyalah kacamata renang yang terbuat dari kayu untuk menjaga matanya agar mencegah air masuk ke dalam mata. Sungguh sederhana tapi fungsional. Nah, suku Bajau atau Bajo telah lama dikenal sebagai orang-orang laut yang andal. Mereka hidup di atas dan di bawah hamparan perairan, mengapung dan menyelam di sana, anak kecil sampai orang dewasa. Di Indonesia, suku Bajo bisa ditemui di perairan Kalimantan Timur, utamanya di Berau dan Bontang. Di Kalimantan Selatan di Kota Baru, Sulawesi Selatan dapat kita temukan di Kepulauan Selayar, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, di Pulau Boleng, Saraya, Longos, dan Pulau Komodo, ada di Sapeken, Sumeneb, dan wilayah Indonesia Timur lainnya. Orang Bajo dikenal bisa lebih tahan lama menyelam di air. Mereka disebut-sebut bisa tahan sampai 13 menit di dalam 60 meter tanpa alat bantu nafas atau oksigen. Jika tanpa alat bantu nafas, rata-rata manusia awam hanya bisa bertahan 30-60 detik di dalam air. Nah, rekor terlama bertahan di dalam air tanpa alat bantu nafas diraih oleh penyelam asal Denmark, yaitu Stig Severinsen, yaitu 20 menit. Itu pun diraih dengan pelatihan yang rutin dan terencana. Nah, secara fisik, mereka beradaptasi juga. Mereka dibanding dengan suku bangsa lain di Indonesia, bisa bertahan di dalam laut lebih lama. Ucap Dedi kepada cnnindonesia.com, di mana cnnindonesia.com merupakan salah satu referensi yang saya baca. Berdasarkan jurnal penelitian, sel mendeteksi adanya mutasi DNA pada limpa di orang Bajo. Saat seseorang menyelam dan menahan nafas, maka akan terjadi reaksi di mana detak jantung melambat, pembuluh darah menyempit, dan limpa berkontraksi. Nah, kontraksi pada limpa itu berfungsi untuk menghemat energi saat seseorang kekurangan oksigen. Berdasarkan jurnal tersebut, limpa orang Bajo kemungkinan lebih besar sehingga kuat untuk berada di dalam air dalam jangka waktu yang lama. Suku Bajo yang warganya sebagian besar memeluk agama Islam ini mempunyai banyak sebutan. Sebagian masyarakat menyebut mereka orang laut, di mana orang Jawa menyebut mereka Bujus, orang Melayu menyebutnya Celates. Di perairan Selat Makassar, mereka disebut Bajau atau Bajo.
Sementara itu, mereka sendiri menyebut dirinya orang sama. Dedi mengatakan, awalnya orang Bajo memang tinggal di perahu, mengapung di kelautan, namun semakin ke sini orang Bajo mulai banyak yang tinggal di daratan. Ada yang hidup di pesisir, yang hidup di daratan, sebagian rumahnya biasa masih di atas air. Nah, jika kita bicara mengenai orang Bajo, maka kita bicara tentang pengembara lautan. Meski asal-usulnya belum diketahui secara pasti. Tak hanya di Sulawesi, Indonesia, suku Bajo juga ada yang ditemukan bermukim di perairan Sabah, Malaysia, dan Tawi-Tawi serta Mindanao, Filipina. Ada yang menyebut orang Bajo itu berasal dari Filipina, dan ada juga yang menyebut dari Malaysia. Namun, sejak berabad-abad mereka hidup di lautan secara nomaden, sejarawan dari UIN yaitu Raden Intan Lampun Rahmat Hamid banyak mempublikasikan penelitiannya mengenai sejarah maritim. Nah, salah satunya membahas pengembaraan orang Bajo. Secara umum, Rahman mengatakan banyak yang menganggap asal-usul orang Bajo yaitu dari Semenanjung Malaka, kemudian lalu berimigrasi ke berbagai penjuru Nusantara. Namun, ada juga yang mengatakan orang Bajo berasal dari Sulawesi Selatan dan menyebar ke wilayah lainnya. Ia mengakui rekam jejak orang Bajo memang belum bisa dideteksi secara pasti, namun bisa ditelusuri melalui hubungannya dengan beberapa kerajaan di Nusantara seperti Kerajaan Malaka, Luwu Siang, Makassar, dan Bone. Pada masa Kerajaan Malaka, pada abad ke-15, puluhan orang Bajo mengiringi Raja Parameswari ketika ia pindah dari Tumasik yaitu di Singapura ke Muar. Saat itu, orang Bajo menemukan tempat di Sungai Bertam, di mana sungai itu kemudian menjadi Malaka. Nah, mereka merupakan kekuatan bahari yang sangat diandalkan, baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam khususnya. Nah, ada salah satu fakta menarik mengenai suku Bajo ini, di mana suku Bajo belum diakui oleh negara. Jadi sangat menyayangkan pada beberapa tahun silam, di mana pemerintah Indonesia tidak mengakui orang Bajo sebagai warga negaranya. Pemerintah ingin suku Bajo mendiami daratan dan memiliki kartu identitas resmi atau KTP. Tetapi sejak dahulu kala, suku Bajo itu hidup nomaden alias berpindah tempat. Jadi penyeragaman syarat menjadi warga negara itu amat memberatkan mereka. Hingga saat ini banyak orang Bajo yang biasa kesulitan mendapatkan akses, terutama pada akses fasilitas kesehatan dan pendidikan. Nah, menurut beberapa orang, berdasarkan sumber yang saya baca, orang Bajo sebenarnya punya peran yang besar dalam maritim Indonesia, di mana orang Bajo itu punya pengetahuan yang luas mengenai laut karena sehari-hari berjibaku di sana. Jika ada perubahan dalam laut, mereka adalah orang pertama yang akan mengetahui itu. Banyak orang berpandangan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya bertanya dan melibatkan orang Bajo jika bersungguh-sungguh ingin merevitalisasi kemaritiman. Kalau kita merevitalisasi budaya bahari, kita harus belajar ke mereka. Apa yang direvitalisasi yaitu pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam mereka tentang laut, karakteristik laut, kemudian sumber daya yang ada di dalamnya, dan berbagai macam sistem adat yang mereka lakukan. Nah, kisahnya salah satu wawancara suku Bajo yang bermukim di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah bisa dilihat dalam dokumenter di Netflix berjudul Jago Alive Underwater, karya James Reed and James Morgan, atau The Bajo karya Dendi Dwi Laksono. Nah, mungkin sekian penjelasan materi mengenai suku Bajo yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.